Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara menerapkan siswa kepada jurnal yang kita kelola. Baik, langsung saja. Pertama, kita ketikkan siswa di Google pencarian. Jadi, dengan mengetikkan siswa Jika Nusantara, maka nanti akan muncul di halaman paling atas itu siswa, kemudian diklik, maka akan diarahkan ke halaman dari siswa. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengecek siswa itu apa gitu ya, bisa dibaca-baca. Di siswa merupakan platform digital untuk mengelola pengajuan OE gitu ya, dengan cara otomatis bisa, kemudian manual juga bisa. Jadi tergantung Bapak Ibu mau seperti apa gitu ya. Nah, nanti ini saya simulasikan dulu bagaimana prosesnya gitu ya, siswa bekerja gitu. Jadi yang pertama, konsep siswa itu adalah artikel nanti disubmit oleh autor, kemudian editor mengecek kelayakan artikel. Setelah itu editor mengirim preview ke reviewer, dan kemudian nanti dari tahap ini kita bisa langsung melakukan LOA generate gitu ya. Nah, tadi yang saya bilang itu bisa manual, bisa otomatis menyesuaikan kebutuhan Bapak Ibu. Oke, kemudian setelah itu divalidasi oleh siswa, dan selanjutnya LOA bisa didownload oleh autor. Lalu pertanyaannya bagaimana cara integrasinya gitu ya. Kalau mau otomatis kan pasti ada integrasi. Nanti bagaimana cara integrasinya? Itu yang pertama, Bapak Ibu wajib melakukan eh, pendaftaran akun di siswa. Jadi bisa diketikkan tadi di halaman siswa stand.id, tidak akan saya simulasikan. Kemudian Bapak Ibu langsung menghubungi admin untuk aktivasi. Lalu admin akan mengecek apakah sudah melakukan pembayaran sebesar 299.000 per tahun. Ini untuk kali ini diskon ya Bapak Ibu. Karena nanti di tahun-tahun berikutnya itu dikenakan biaya 500.000. Lalu kemudian admin akan melakukan validasi akun, dan nanti akan di checklist pendaftaran di checklist untuk aktivasinya berlangganan untuk beberapa tahun gitu ya. Lalu kemudian eh, ketika akun sudah aktif, maka Bapak Ibu sebagai editor setelah launching tadi menambahkan jurnal yang mau dikelola gitu. Di sini jurnalnya tidak terbatas Bapak Ibu. Jadi mau berapapun yang Bapak Ibu kelola silahkan ditambahkan, tidak masalah. Asalkan dia masih dalam satu institusi gitu ya. Tapi kalau sudah berbeda institusi, Bapak Ibu wajib melakukan pendaftaran ulang ya. Karena nanti admin akan cross check juga gitu. Kalau double-double misalkan dari satu instansi tapi mengakomodir 15 instansi, nah, itu tidak bisa. Jadi kita akan full akunnya akan kita suspend gitu. Dan kemudian selanjutnya editor melakukan install plugin. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau yang sistem generate eh, otomatis, nah Bapak Ibu wajib melakukan install plugin gitu ya. Nah, nanti pluginnya akan kita share di dalam laman siswanya. Jadi nanti diinstal, kemudian setelah diinstal, Bapak Ibu nanti langsung bisa menambahkan eh, akun atau artikel yang akan diterbitkan LOA-nya langsung dari OJS gitu ya. Jadi bisa langsung dari OJS ataupun dari laman siswa. Jadi tergantung Bapak Ibu mau pilih yang mana. Dan kemudian setelah itu eh, kita tidak terbatas untuk hanya editor saja ya yang melakukan pendaftaran LOE gitu atau yang melakukan interaksi untuk penerbitan LOE. Nah, ini autor pun bisa request gitu ya. Jadi yang merasa sebagai autor sudah melakukan submit di jurnal A gitu ya. Jadi autor bisa melakukan request penerbitan LOE. Jadi silahkan diketikkan nanti di laman depan kita akan coba simulasi. Dan kemudian setelah itu ya, sesudah mengambilkan hasil generate LOE yang valid. Nah, itu sekilas terkait dengan keseluruhan. Nah, sekarang kita akan coba langsung simulasikan saja. Nah, di sini Bapak Ibu, eh, lamannya ini sudah sangat eh, apa ya informatif ya. Jadi kita bisa tahu berapa jumlah LOE yang langganan berapa, editor yang berlangganan gitu, jurnal yang relatif berapa. Dan di sini juga kita bisa cari ini jurnal apa saja yang sudah diterbitkan LOE-nya ya. Dan tinggal diketikkan saja boleh nama, boleh
artikel judulnya boleh apapun itu terkait dengan nama penulisnya, bahkan penulis-penulis yang terserah di sini. Ya kan kita tulis gitu ya, kita mau cek Salma Juniati, nah kita bisa langsung tampilkan di sini. Nah ini ya, yang Salma Juniati ada dua artikel. Nanti akan dicek kalau mau di-download tinggal diverifikasi saja. Nah di sini nanti bisa langsung di-download seperti itu ya. Lalu kemudian selanjutnya kita akan melakukan registrasi. Nah, jadi diklik form registrasi. Seperti biasa, registrasi melengkapi nama lengkap, beserta gelar, kemudian ataupun tanpa gelar, email, password, lalu di eh, klik daftar akun. Nah, saya kebetulan sudah punya, jadi saya tidak perlu mensimulasikan itu. Nanti Bapak Ibu silakan konfirmasi ke admin. Gitu ya. Saya akan contohkan bagaimana siswa bekerja. Gitu ya. Ya, nah, ini halaman depan dari eh, laman editor yang sudah langganan. Jadi di sini dikatakan bahwa saya berlangganan sampai tahun depan, yaitu 16 Juni 2027. Maka setelah 16 Juni, maka akun Bapak Ibu akan disuspend secara otomatis. Dan kalau untuk perpanjangan, silakan melakukan pembayaran lagi sebesar 500.000. Karena tahun pertama sudah 299.000, dan tahun kedua itu 500.000. Seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini saya akan coba jelaskan menu-menunya, Bapak Ibu. Sebentar. Sebentar, sebentar. Ini bisa digeser. Oh, sorry. Nah, ini kita bisa klik ya, ada menu dashboard, ada jurnal, ada artikel, ada LOE. Nah, di sini Bapak Ibu silakan menambahkan jurnalnya ya. Jadi dengan cara tambah jurnal gitu ya. Di sini ada contohnya, sangat mudah. Oke, ya. Dan ini adalah contoh template-nya gitu ya. Nah, ini juga template-nya. Jadi kalau Bapak Ibu kosongkan kolom-kolom ini, maka nanti sistem akan mengenerate otomatis. Tapi Bapak Ibu kalau mau menuliskan secara manual gitu ya, apa yang mau diisikan di dalam LOE-nya itu silakan nanti disesuaikan. Ya. Lalu setelah sudah lengkap, Bapak Ibu simpan. Nah, di sini saya sudah punya jurnal aktif. Jadi eh, Xero gitu ya. Kalau kita detailkan, ini adalah eh, jurnal kita. Ya, satu lagi, ini logonya sudah ada keterangan ya Bapak Ibu. Logonya ini eh, harus persegi ya, harus persegi. Jadi Bapak Ibu nanti uploadnya harus persegi. Ini supaya nanti ditampilkan di LON itu bisa bagus. Contohnya seperti ini. Jadi kalau nggak persegi nanti panjang dia. Kita akan coba simulasikan satu download dulu. Nah ini, nah logo itu adalah yang di sini ya Bapak Ibu. Jadi logo itu di sini. Nah, maka jadi saya logo yang persegi ya, supaya nanti tampilannya bagus. Nah, tadi yang saya bilang di sini itu otomatis ya. Kalau Bapak Ibu tidak mengisi ini dir author itu adalah yang di sini tadi. Ini yang dir author gitu ya. Dia kolom ini, kemudian yang di list ini juga ada di bagian sini. Kemudian yang terakhir itu ada yang di letter ini itu ada di bagian sini. Jadi silakan disesuaikan. Jadi aman ya, penamaan semua sudah. Nah, di sini saya coba manual dulu ya. Saya coba tambah artikel dulu satu. Di sini saya sudah punya satu artikel yang sudah saya terbitkan LOA-nya. Nah, sekarang saya coba tambahkan satu. Nah, saya akan simulasikan sebagai author dulu ya. Rujukan LOA gitu ya. Nah, di sini author. Sebenarnya kalau di sini juga bisa ya, Bapak Ibu tambah artikel. Tapi kita akan coba arahkan author yang bekerja gitu ya. Supaya kita mengurangi beban kerja kita lah. Bukan kita terus, ya. Jadi author bisa request. Nah, kita akan cek jurnalnya. Natural. Saya coba buka dulu. Saya akan nambahkan tadi intelligent audio. Ini sudah. Jadi akan saya tambahkan ini. Saya copy judulnya. Sorry, judul di mana judul? Oh, judulnya di sini. Nah, untuk nama kita sesuaikan ya. Namanya siapa? Biasanya nama pertama ya, Bapak Ibu. Yang pengajuan itu nama pertama. Kalau ini boleh pakai gelar, boleh tidak. Nah, email kita harus cek di artikelnya ya. Jadi kita buka dulu artikelnya. Emailnya adalah, Mahaputra. Ini kita copy.
Email ini wajib ada ya Bapak Ibu, karena nanti untuk mengecek statusnya itu pakai email. Nah, ini adalah nama lengkap semua penulis. Jadi kita copy semuanya, nama lengkap penulisnya. Ini nama lengkap penulis. Ini. Kemudian afiliasinya kita lihat sepertinya sama semuanya. Ini Universitas Bayangkara Surabaya. Kita akan ambilkan. Kalau misalkan banyak gimana? Pisahkan dengan koma ya. Kalau ini menyesuaikan dari eh, nama-nama autornya. Jadi kalau ada tiga ya di sini pisahkan dengan koma tiga gitu. Tapi kalau cuma satu ya satu saja. Kemudian nomor WA-nya bebas. 8, 15, 13, 566, 566, 56649. Nah, ini ID-nya, ini wajib yang dari sini ya Bapak Ibu. Yang dapat dari sini. Jadi ID itu yang berasal dari OJS gitu ya. Supaya nanti bisa otomatis, bukan otomatis sebenarnya menyesuaikan. Karena nanti linknya harus mengarah ke jurnal ini gitu. Jadi Bapak Ibu harus tuliskan, jangan sembarang. Kemudian pilihan jurnalnya itu adalah eh, intelektual gitu ya. Ini tradisional. Kemudian penerbitnya adalah PT Jutaan Nusantara, menyesuaikan. Ini masih non akreditasi. Ya. Kemudian volumenya berapa? Ini volume satu nomor satu. Satu nomor satu. Dia terbit di bulan kita lihat di depan Mei. Gitu. Jadi ini terbit di bulan Mei 2026. Tambahkan captcha 10 lalu dikirim permohonan. Nah, Bapak Ibu ini sudah selesai pengajuan. Jadi autor sudah melakukan pengajuan, maka setelah itu Bapak Ibu tinggal ngecek di bagian artikel. Maka di sini ada satu pengajuan, ya, tulisannya diajukan. Nah, Bapak Ibu tinggal di klik detail, kemudian sesuaikan tanggal LO-nya. Bapak Ibu tinggal memilih mau diterbitkan kapan gitu. Kalau tadi kan Mei ya, jadi nggak, kalau LO-nya nggak baiknya sebelum Mei gitu kan. Jadi kita buat 30 April, gitu. Kita kemudian terbitkan. Oke, berhasil dan kita bisa preview PDF-nya. Oke, di sini sudah selesai ya. Jadi ada internasional jurnalnya, letter, nomor jurnalnya berapa, dan kemudian itu otomatis ya, saya tidak melakukan perubahan apapun, dan di sini ada penjelasannya. Oke, ada internasional, volume, satu. Nah, karena ini bisa diedit lagi Bapak Ibu. Jadi ketika kurang lengkap, misalkan data itu tadi kurang lengkap ya, Bapak Ibu bisa edit kembali. Ya. Jadi di artikel ini Bapak Ibu bisa edit apa yang kira-kiranya belum lengkap itu. Oh, di sini halamannya masih kosong nih. Kita cek nih, halamannya masih kosong. Tadi berapa halaman? 44 ke 55. Gitu. Sorry, ini judulnya nomor ya betul. Nah, ini jadi 44. Ini kita copy saja. Kalau memang mau dilengkapi gitu ya, bisa. Nah, doi-nya juga bisa Bapak Ibu tambahkan. Doi artikelnya. Klik. Ini di copy ini aja. Nah, ini belum di setting sepertinya. Dan masih masih upload apa otomatis gitu ya. Jadi kita sesuaikan. Karena syarat doi itu harus ini, saya send dulu. Karena ini jurnal baru. Kita simpan, oke. Baru kita cek kembali LOA. Jadi ini ya. Sekarang kita preview. Oke. Nah, jadi semakin lengkap yang Bapak Ibu tampilkan atau Bapak Ibu ingin berikan ke user ya di LOE-nya itu akan semakin lengkap. Dan ini yang tadi ya sebelumnya hanya 4 baris gitu ya, sekarang bisa jadi 6 baris gitu ya. Menyesuaikan Bapak. Nah, ini tidak berlaku lagi yang ini ya, karena kalau kita cek, ini kita cek ya, nomor ini di halaman depan si Sloan gitu ya. Nah, ini sudah ada nih sebenarnya satu nih. Ini. Nah, ini pasti yang terbaru nih. Jadi dia akan menampilkan yang terbaru, jadi LOE terbaru. Jadi tanggal terbit LOE-nya itu di 30 April. Karena kita menyesuaikan bahwa Mei terbitnya gitu ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini, nah ini udah tervalidasi ya. Nah, ini kenapa dia
Kenapa dia tidak bisa? Nah, ini ada ini Bapak Ibu. Kita akan coba cek. Karena di sini ada indeks. Nah, harusnya di sini menyesuaikan. Kita setting dulu di bagian jurnal. Bapak Ibu benar-benar harus cek dulu ya yang natural ini dia seperti apa. Eh, Base URL-nya ya. Nah, kemudian ini saya sesuaikan dulu. Kita save lagi. Mana simpan? Kita simpan perubahan. Nah, ini. Nah, kita simpan perubahan. Maka di sini kita refresh lagi. Ini harusnya berubah. Nah, maka sekarang ini nggak not found gitu ya. Karena tadi salah URL kan. Jadi kalau benar nih yang ditulis di base URL-nya itu harus sesuai betul dengan jurnalnya seperti apa. Kalau pakai indeks ya pakai indeks, kalau nggak usah. Nah, artinya dengan begini LOA kita sangat valid ya. Jadi tidak ada lagi orang-orang yang menerbitkan LOA palsu. Makanya berlangganan dengan kita akan memvalidasi itu dengan sangat sempurna gitu ya. Jadi tidak ada lagi yang coba-coba membuat mahasiswa gitu ya. Saya sudah mengirimkan jurnal gitu ya. Padahal LO ini nggak ada gitu. Nah, ini adalah solusi. Oke, baik. Selanjutnya, setelah kita bisa membuat akun, menambahkan artikel, nah ini yang fitur yang paling luar biasa. Bapak Ibu, ya. Jadi fitur yang paling luar biasa itu adalah kita bisa menambahkan plugin gitu ya. Kita akan coba login di jurnalnya gitu ya. Di sini kita akan coba login, karena saya udah login ya. Nah, di sini kita bisa nambahin satu plugin gitu. Nah, plugin ini yang menurut saya eh, sangat mempermudah kita. Jadi kita upload dulu ya. Jadi kita upload dulu pluginnya. Nama pluginnya itu sebentar. Eh, sorry, supaya tidak lama, saya akan coba ini pluginnya. Namanya Sistoa Bridge gitu ya, jembatan Sistoa gitu ya. Ini kita upload dulu, atau dengan cara klik tadi upload bisa, atau drag and drop gitu ya. Baru Bapak Ibu save. Oh ya, sorry, ini pluginnya sudah ada. Nah, di sini Bapak Ibu masih akan langsung diarahkan ke ini. Ada namanya Sistoa Bridge Tools, enable request, karena di sini sudah otomatis aktif gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu harus melakukan setting dulu. Nah, settingnya itu adalah melengkapi kolom-kolom ini, melengkapi field-field ini ya. Yang pertama ini langsung saja ikutin yang ada di sini ya Bapak Ibu. Siswa Cita Nusantara ID, API, OJS, Sinkron. Nah, ini ikuti saja. Kemudian, nah token ini kita harus cek lagi. Ketika kita sudah berlangganan aktif, maka tadi kita cukup ketika sudah menambahkan jurnal di sini ya, kita cukup klik edit, baru di bagian paling bawah itu Bapak Ibu checklist, aktivasi API jurnal ini kita simpan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu generate tokennya. Ya, Bapak Ibu klik generate token. Nah, tokennya sudah berhasil Bapak Ibu. Ini cuma di generate sekali, ditampilkan sekali. Jadi Bapak Ibu salin gitu ya. Jadi ini disalin. Tapi tenang, kalaupun lupa nanti bisa generate ulang. Tapi ini yang di sini hanya sekali. Jadi Bapak Ibu salin. Kemudian Bapak Ibu masukkan di sini tokennya. Kemudian base URL-nya tadi yang saya bilang, base URL-nya harus sesuai. Misalkan Inocom ya Inocom, disesuaikan dengan jurnal yang Bapak Ibu kelola. Tadi saya di Nexuro gitu ya. Nexuro. Nah, nanti ini nggak ada pakai indeksnya nih. Punya saya tadi tidak perlu pakai indeks. Nah, nah begini ya. Jadi ini di copy. Ini nggak boleh salah ya Bapak Ibu. Kalau salah nanti nggak bisa. Baru Bapak Ibu save. Ya, kalau sudah hijau begini berarti udah successfully ya, udah aman, tidak ada error. Kemudian kita cek test connection-nya. Nah, kalau sudah begini udah valid, kita bisa menambahkan jurnalnya secara otomatis. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada macam-macam caranya. Ada yang proses manual, ini benar-benar manual. Itu yang bisa kita lakukan di Sisloa ini, bisa digantikan oleh di dalam jurnal sini langsung manual dengan menyebutkan artikelnya apa gitu. ID-nya harus sama ya. ID-nya yang di sini, ID jurnalnya harus sama. Bapak Ibu tahu lah untuk seorang editor pasti tahu ID jurnal. Ini manual, baru di generate LOA from manual input. Jadi kalau Ibu klik ini nanti maka akan muncul di sini secara otomatis. Ya, bukan otomatis sebenarnya, tetap manual tapi di dalam OJS-nya gitu.
Nah, kemudian semi otomatis. Jadi Bapak Ibu cukup mengetikkan ID saja gitu ya. Kita coba untuk yang ketiga ini ya. ID-nya 260. Jadi kita ketikkan di sini 260, di sini juga 260. Ini boleh di checklist, boleh apapun. Nah, di sini statusnya bebas Bapak Ibu. Kalau memang masih dalam review, status artikelnya ya diklik under review, accepted, atau published. Ini tergantung Bapak Ibu mau cari yang mana. Kalau saya sih biasanya langsung accepted ya, karena kan kita beranggapan bahwa artikel itu sudah layak untuk kita terbitkan. Baru kita generate. Yang ini abaikan. Di checklist saja ini auto. Jadi ini auto ini bisa tidak usah diisi, langsung di generate by OJS ID. Ya, kalau sudah diklik berarti udah aman nih. Kita bisa cek validasinya. Nah, ini ya komparatif. Nah, komparatif sama ya. Tinggal klik. Baru di sini cek dulu apakah namanya sama. Volume 1 terbitnya Mei ternyata sangat sangat presisi ya Bapak Ibu. Ya, ini udah sama persis kalau kita klik maka artikelnya juga bertujuan ke halaman yang sama. Gitu. Jadi ini valid. Ya. Nah itu untuk cara yang kedua. Jadi semi semi otomatis. Ada yang cara ketiga Bapak Ibu benar-benar otomatis. Jadi Bapak Ibu cek dulu. Jadi di jurnal ini ada berapa yang eligible gitu. Oh ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jurnal eligible yang sudah statusnya publish dan beserta ID-ID. Artinya ini eligible untuk dibuatkan LOA. Nah, tadi kan kita sudah buatkan dua ya, Bapak Ibu. Maka kita akan lakukan generate lagi. Kita akan generate, checklist saja. Nah, di sini sinkron all eligible. Jadi yang eligible kita akan sinkronkan semua. Kita akan tunggu. Yap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya akan tadi yang ditimpa ya, Bapak Ibu. Jadi semua yang sudah kita generate ulang tadi, itu akan ditimpa lagi. Dan kalau kita cek di depan halaman verifikasi LOE-nya, maka di sini akan ada baru untuk International Natural Journal 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini sampai harusnya dia di ke-8 ya. Ini yang tadi kita komparatif tadi. Oke, sampai 8. Ini sudah beda. Ini sudah punya jurnal lain. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi bayangkan betapa dipermudahnya kita untuk memvalidasi LOE. Jadi kita tidak perlu lagi mengenerate ketikkan di Word, Excel, kita pakai mailing address gitu ya. Baru kita terbitkan, terus kita kirimkan ke autor. Jadi dengan begini Bapak Ibu sudah sangat dipermudah untuk eh, apa ya istilahnya mencetak LOE. Jadi kita tidak perlu lagi yang eh, manual banget gitu ya dari Word, Excel, kemudian kita mailing gitu ya. Semakin ya tetap ada proses pengiriman ke autor gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini sangat-sangat dipermudah. Nah, Bapak Ibu, plusnya lagi Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa barcode ini bisa di-scan ya Bapak Ibu. Jadi untuk validasi barcode ini di-scan. Nah, barcode ini akan mengarahkan ke URL ini, URL verifikasi. Jadi kalau barcode ini di-scan, maka arahnya langsung ke sini. Jadi benar-benar secara otomatis. Nah, mungkin itu dulu Bapak Ibu yang terkait dengan siswa yang sudah saya siapkan gitu ya. Dan nanti untuk pluginnya nanti akan saya upload itu dia akan berada di sini. Jadi URL instalasinya nanti akan di sini. Terus URL download untuk pluginnya gitu ya. Dan ini sebenarnya saya create untuk pluginnya itu yang support 3.5, tapi sepertinya di bawah itu juga aman karena tidak ada yang dibatasi di situ ya karena sama-sama menggunakan USB. Jadi nanti ketika sudah aktif maka pluginnya bisa di-download, kemudian pluginnya bisa dimasukkan ke dalam sini ya Bapak Ibu, plugin, kemudian Bapak Ibu upload ya. Lalu setelah itu tinggal di setting seperti tadi ya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan berlangganan dan sampai ketemu nanti di event-event yang akan diadakan oleh Cita Air Nusantara. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.